Iya, makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ilah hadirin taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwad alayma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk hidup syariat yang benar, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk memenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan, dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, akhwat, ya, Majelis Ngaji Subuh TV yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah dimuliakannya, itu di majelis ilmu. Karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim. Insyaallah di tema kajian di pagi hari ini kita akan membahas berkenaan dengan tema Indonesia Merdeka dalam bayang-bayang Freemasonry. Ya, kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan ini kita akan coba mengulik berkenaan dengan keberadaan dari proses kemerdekaan yang diraih ataupun direbut atau diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, yang ternyata tidak lepas dari pengaruh dan juga infiltrasi dari kaum yang kemudian kita ketahui sebagai Freemasonry, atau orang Indonesia mengenai sebagai tarekat mason bebas, begitu ya. Satu organisasi rahasia yang di belakang mereka itu adalah dikendalikan oleh orang-orang Yahudi, begitu ya. Berbicara berkenaan dengan Freemasonry sendiri, begitu, kalau kita coba lacak dari latar belakang kesejarahan, ini bermula semenjak tahun 1717 ketika ada pertemuan rahasia di Loji Agung yang ada di kota London, yang pada waktu itu kita mengetahui dalam catatan sejarah bahwasanya persatuan Loji Agung yang ada di wilayah London yang mengatasnamakan persatuan loji di seluruh Britania Raya yang ada di wilayah Inggris, itu mengadakan pertemuan di antara para ketua dan juga anggota rahasia di antara mereka. Untuk apa? Untuk merumuskan kebijakan pergerakan dari komunitas atau kelompok yang kita ketahui sebagai Freemasonry yang dimaksud. Dan dalam pertemuan itu pada tahun 1717 itu kemudian terbentuk apa yang kemudian menjadi berupa tujuan, visi, ataupun rencana mereka untuk menguasai dunia. Di antaranya kita mengetahui bahwa mereka berencana untuk membentuk apa yang kita ketahui sebagai The New World Order, atau yang kita lazim hari ini mengenalnya sebagai tata dunia atau tata kelola dunia baru sebagaimana dogma dan doktrin Freemasonry atau dogma doktrin tarekat mason bebas, yang itu terpola dari apa yang kita ketahui sebagai Khamsah Qanun atau 5 asas, 5 dasar atau 5 sila, yang meliputi yang pertama ini berkenaan dengan apa yang kita sebut sebagai monotheism kultural atau religiosity, itu yang pertama. Yang kedua ini berkenaan dengan humanism or humanity.
Yang ketiga ini berkenaan dengan ya persepsi sovereignty of people atau yang kita ketahui hari ini sebagai demokrasi. Kemudian yang keempat ini berkenaan dengan keberadaan dari ya ini apa namanya itu nationality atau yang mewujudkan dalam bentuk nation of state. Dan yang kelima ini berkenaan dengan ya sosialisme atau juga yang kita ketahui sebagai social of justice. Ini merupakan 5 asas, 5 dasar, 5 sila yang ini merupakan dogma doktrin dari tarekat Mason bebas dunia. Ini dirumuskan semenjak tahun 1717 di kota London di wilayah Inggris. Dan kurang lebih sekira 55 tahun berikutnya ya, pada tahun 1762 terbentuk pula loji yang ada di kota Batavia yang didirikan oleh kalangan Freemasonry yang ada di negeri ini di dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hanya berselang 55 tahun saja loji pertama dibangun di Batavia dengan nama Batavia Lodge. Dan kita mengetahui ya 2 tahun berikutnya pada tahun 1764 perkumpulan di antara para pengikut tarekat Mason bebas atau Freemasonry yang ada di Loji Batavia itu pun kemudian dibentuk oleh sosok ya Freemason atau tarekat Mason bebas pemerintah Hindia Belanda yang kemudian kita ketahui namanya adalah Radermasher. Ini yang kemudian awal mula ya gerakan tarekat Mason bebas itu kemudian berkiprah di tengah-tengah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah ini yang kemudian terjadi ya. Jadi ini kalau kita melihat latar belakang sejarah, sejak kapan kemudian gerakan ini mengemuka, sejak kapan gerakan ini masuk ke Indonesia, sejak kapan ya gerakan ataupun komunitas atau kelompok ini mulai berkiprah di negeri ini, ketika era pemerintahan kolonial Hindia Belanda begitu. Hanya berselang 55 tahun saja semenjak adanya rapat rahasia atau pertemuan rahasia yang ada di kota London, Inggris. Berikutnya ya kita akan melihat ya bagaimana kemudian Freemasonry itu mulai menguasai ya negeri ini gitu. Ini semenjak kalau kita perhatikan lebih lanjut ya ketika pada akhir tahun 1799 ya atau yang ini kita ketahui sebagai awal mula abad ke ya 19 begitu ya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799 ya, Kompeni Belanda, pemerintahan kolonial ya, Company atau VOC akhirnya kemudian dicabut ya oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang ada di Amsterdam. Pada waktu itu kemudian diputuskan bahwa keberadaan kapal ini perusahaan niaga ya Belanda yang ada di negeri India Timur itu sudah dianggap tidak lagi menguntungkan bagi pemerintahan kerajaan Belanda. Makanya kemudian hak untuk mengelola pemerintahan yang ada di wilayah koloni di Hindia Timur atau Hindia Belanda itu pada akhirnya dicabut pada tanggal 31 Desember tahun 1799 karena dianggap bahwa VOC tidak lagi menguntungkan sama sekali bagi pemerintahan kerajaan Belanda. Dan dalam konteks ini kemudian pemerintahan kerajaan Belanda semenjak tanggal 1 Januari tahun 1800 begitu ya. Mereka kemudian berencana untuk menempatkan gubernur jenderalnya mengatasnamakan langsung pihak kerajaan Belanda di Hindia Timur, di Hindia Belanda wilayah koloninya. Itu semenjak awal abad ke-19, 1800-an pada tanggal 1 ya bulan 1 Januari. Namun kemudian karena adanya gejolak politik yang ada di wilayah Eropa ketika timbul persaingan antara ya Inggris dengan Perancis yang melibatkan pihak kerajaan Belanda hingga akhirnya kemudian kita mengetahui bahwa Kekaisaran Inggris di masa pemerintahan Kaisar Napoleon Bonaparte berhasil menumbangkan kekuasaan dari ya
kerajaan Belanda hingga menyebabkan ya pemerintahan kerajaan Belanda terpaksa mencari suaka politik, suaka militer, perlindungan politik dan militer kepada pihak kerajaan Inggris, dan mereka itu melarikan diri, melindungkan diri di wilayah kota London di bawah naungan pelindungan kerajaan Inggris yang menjadi sekutu Belanda pada waktu itu. Dan dalam konteks ini kemudian kita mengetahui pada tanggal 5 Juni tahun 1806, Kaisar Napoleon Bonaparte pun menempatkan saudaranya. Ada yang menyatakan ini adalah saudara kandungnya, ada juga yang menyatakan ini adalah saudara sepupunya, yaitu sosok yang dikenal sebagai Louis Bonaparte atau Louis yang pertama, atau juga dikenal sebagai Ludwig Bonaparte oleh masyarakat yang ada di Amsterdam. Nah, dalam konteks ini kemudian kita mengetahui bahwa Louis ataupun Ludwig Bonaparte itulah seorang penganut tarekat Mason bebas atau Freemasonry. Maka kemudian era kekuasaannya ketika dia menjabat sebagai gubernur jenderal ya Prancis sekaligus menjadi raja ya kerajaan Belanda yang kemudian juga dikenal sebagai King of Hollandia di Amsterdam, bahwa Louis atau Ludwig Bonaparte itu mengirimkan koleganya sesama orang Masonia atau Freemasonry atau tarekat Mason bebas berkebangsaan Belanda yang bekerja bagi kepentingan kerajaan Hollandia di bawah kepemimpinan dari Ludwig Bonaparte yang itu diangkat oleh Napoleon Bonaparte bagi kepentingan Prancis di wilayah Eropa, khususnya yang ada di kerajaan Belanda. Maka Herman Willem Daendels atau orang Sunda, orang Jawa mengenal sebagai Raden Mas Galak begitu ya, ditempatkan sebagai gubernur jenderal pemerintahan Hindia Timur di bawah naungan King of Hollandia, di bawah perlindungan kekuasaan dari Kekaisaran Prancis. Maka Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal yang ada di Batavia pada tahun 1808 hingga tahun 1811. Kurang lebih selama 3 hingga 4 tahun Daendels itu kemudian ya menjadi ya penguasa yang ada di negeri kita, di Indonesia, di Biladil Jawiyah di Nusantara. Jadi inilah awal mula pemerintahan kekuasaan Freemasonry yang ada di Indonesia. Herman Willem Daendels itu diketahui sebagai anggota Masonia atau anggota tarekat Mason bebas ataupun anggota Freemasonry sebagaimana pengakuan dari sosok yang kita ketahui sebagai Syarif Bastaman atau koleganya yang pernah menyaksikan keberadaan Herman Willem Daendels di wilayah Haarlem, di wilayah negeri Belanda atau kerajaan Belanda. Siapakah Syarif Bastaman? Syarif Bastaman itu yang kita ketahui sebagai Raden Saleh. Sosok yang kemudian mengubah ilustrasi, gambaran atau lukisan terkait dengan penangkapan Diponegoro. Itu sosok pelukis kaliber dunia. Ya, bangsawan Jawa memiliki trah syarif atau trah dari Bani Hashim baginda Nabi, namun kemudian pernah pula direkrut oleh pemerintahan Belanda untuk menjadi pelukis kenamaan, ya bahkan kemudian sampai sekolah ke negeri Belanda. Jadi ya Raden Saleh Syarif Bastaman menyatakan bahwa Daendels itu adalah anggota tarekat Mason bebas, karena Raden Saleh pun pernah menjadi anggota tarekat Mason bebas, bahkan bumi putra pertama Nusantara Indonesia Biladil Jawiyah yang direkrut sebagai anggota Masonia ketika berkiprah di negeri Belanda. Dan ini pun dicatat oleh C.H. Steven di dalam buku ya Sejarah Tarekat Mason Bebas ya yang ada di pemerintah kolonial Hindia Belanda hingga Indonesia ya semenjak tahun 1792 hingga awal abad ke-20 1900-an sekian 1962. Ini yang kemudian terjadi bahwa ketika Herman Willem Daendels berkuasa, maka sejak itulah kemudian anggota Freemasonry ya menjabat sebagai penguasa negeri ini.
Berikutnya, setelah di wilayah benua biru Eropa, begitu ya, ketika Kekaisaran Prancis di bawah kuasa Kaisar Napoleon Bonaparte itu berhasil dikalahkan oleh pihak kerajaan Inggris, maka kemudian wilayah kekuasaan Prancis yang ada di Hindia Timur, yang ada di negeri kita, ini pun kemudian mutlak harus diserahkan kepada Inggris. Makanya kemudian kita mengetahui bahwa ketika Herman Willem Daendels, penguasa Prancis, penguasa Masonia, tarekat Mason bebas Freemasonry, bertugas di Batavia, dia ditugaskan oleh Ludwig Bonaparte atau adik dari Napoleon Bonaparte untuk mempertahankan wilayah Jawa dari ekspansi yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintahan Inggris yang sudah menguasai wilayah Semenanjung Pamalayu, sudah menguasai wilayah ya Malaysia dan juga wilayah Tumasik Singapura. Maka kemudian kita mengetahui bahwa Herman Willem Daendels itu membangun jalan raya Pos Anyer Panarukan dari Banten hingga Jawa Timur yang kita ketahui sebagai Jalan Raya Pos, The Great Postway, atau ya jalan raya besar begitu yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Dan ketika ya kekuasaan yang ada di wilayah Kesultanan Banten itu kemudian menolak berkenaan dengan rencana pembangunan jalan raya Daendels, jalan raya Pos ini, maka kemudian ya Kesultanan Banten itu dibubarkan oleh Daendels. Demikian pula kesultanan-kesultanan yang ada di kota Pelabuhan Muarajati, Cirebon menolak apa yang direncanakan oleh Herman Willem Daendels ini pun kita mengetahui bahwa kesultanan yang ada di wilayah Pelabuhan Muarajati, baik itu adalah Kasepuhan ataupun Kanoman, itu pun kemudian dibubarkan oleh Daendels. Makanya kemudian Daendels dikenal sebagai Raden Mas Galak. Dan rencana Daendels ketika membangun jalan raya Pos tadi adalah untuk mempertahankan Jawa dari aneksasi ekspansi yang dilakukan oleh Inggris yang sudah menguasai wilayah Pamalayu dan Tumasik, yaitu menguasai wilayah Malaysia dan juga wilayah Singapura hari ini. Namun kita juga mengetahui bahwa jalan raya Pos itu tidak bisa dipertahankan sedemikian lama oleh Herman Willem Daendels karena pada akhirnya kemudian di wilayah Eropa Perancis pun dikalahkan oleh Inggris, maka Jawa dan Nusantara pada umumnya harus diserahkan dari Perancis kepada pihak Inggris. Makanya kemudian kita mengetahui pada sekira tahun 1811 hingga tahun 1816, kurang lebih 5 tahun ya, Jawa dan Sumatera sekaligus juga Nusantara pada umumnya jatuh ke tangan kolonialisme imperialisme bangsa Inggris. Dan Inggris menempatkan gubernur jenderalnya yang kita ketahui sebagai Thomas Stamford Raffles. Dan dia kalau kita tulis lebih lanjut ya, Thomas Stamford Raffles pun adalah seorang anggota Freemasonry Inggris. Makanya kemudian berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles ketika berkuasa di wilayah Jawa, itu dia kemudian berupaya untuk melakukan aktivitas pembungkaman sekaligus juga aktivitas untuk mereduksi berkenaan dengan pengaruh ya Islam dan kaum muslim di dalam percaturan dan dinamika politik yang ada di Nusantara. Karena Raffles memandang bahwa Islam dan umat Islam menjadi energi dan juga menjadi motivasi untuk melawan penguasaan dari kekuasaan Inggris yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera serta Nusantara pada umumnya. Maka dalam konteks ini kita mengetahui bahwa Thomas Stamford Raffles dengan misi Freemasonry-nya tadi berupaya untuk mereduksi dan juga meredam dan mengalienasi pengaruh Islam dan kaum muslim dalam kebijakan yang
gulirkan. Yang diantaranya kebijakan yang digulirkan tadi adalah dalam bentuk nativisasi. Nativisasi itu adalah untuk membangkitkan ya ide-ide, sentimen emosional dan primordial ya yang itu kemudian berasal dari luar Islam dan pra-Islam. Makanya kemudian ya budaya-budaya ya adat kebiasaan, tradisi, ide ataupun ideologi yang berasal dari luar Islam itu kemudian dikembangkan dan dibangkitkan kembali. Jadi pengaruh Hinduism, Buddhism dan juga ya ajaran-ajaran leluhur nenek moyang yang kita kenal hari ini sebagai kearifan lokal atau local genius itu kemudian dibangkitkan kembali dalam proyek nativisasi. Untuk apa? Untuk mereduksi pengaruh Islam dan kaum muslim yang muncul semenjak era Islamisasi dan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa, Nusantara ya, dan juga ya wilayah lain yang ada di wilayah Persada Biladil Jawiyah. Ini yang kemudian terjadi itu dengan bentuk nativisasi ya, membangkitkan ya adat kebudayaan dan ajaran nenek moyang sebelum Islam datang dan mengubur pengaruh dan juga keberadaan Islam dan kaum muslim dalam kancah ya politiknya. Dan apa yang dilakukan oleh Raffles juga kemudian dengan glorifikasi, membangkitkan terkait dengan tokoh-tokoh ataupun budaya, kebiasaan, tradisi, dan kerajaan-kerajaan pra-Islam yang dianggap bahwasanya keberadaan mereka jauh lebih hebat, jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan Islam dan kaum muslim. Maka dalam proyek yang digulirkan oleh Raffles, bentuk Jawanisasi atau Javanization itu kemudian mengemuka. Bahkan Raffles pun kemudian menulis kitab babon berkenaan dengan Jawa dan kejawen dalam buku History of Java. Dan dengan pongah serta sombongnya, Raffles menyatakan, "Aku sanggup bersaing dengan siapapun, baik dulu, sekarang, dan akan datang. Siapa di antara orang-orang yang sanggup melampaui apa yang telah aku susun ini," yaitu buku The History of Java. Hingga hari ini para peneliti, sejarawan, etnolog, budayawan, dan lain sebagainya tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi apa yang telah dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles. Dan apa yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles ataupun Herman Willem Daendels sebelumnya, yang mereka ini adalah tokoh-tokoh kenamaan Freemasonry Eropa yang pernah menjabat sebagai penguasa Nusantara Indonesia Biladil Jawiyah dulu pada abad ke-18-19 di negeri kita. Ini pun kemudian disindir dan disitir oleh sosok penulis ya yang kemudian diketahui sebagai Juru Lina, yang dia menulis buku yang berjudul ya ini ya, The Art of Deception ya, The Secret History of Freemasonry. Juri Lina menyatakan bahwasanya untuk menghancurkan peradaban suatu bangsa, untuk menghilangkan berkenaan dengan kemegahan, kejayaan suatu bangsa dengan proses kolonialisme dan juga imperialisme, maka para penjajah yang berkuasa di tengah-tengah peradaban yang dimaksud, maka mereka melakukan upaya nativisasi dan glorifikasi. Di antaranya untuk menghancurkan peradaban yang dikuasai oleh kalangan Freemasonry yang mereka berkuasa di wilayah tadi, maka 3 hal bisa dilakukan oleh penguasa Freemasonry tadi. Yang pertama itu adalah hilangkan bukti-bukti kesejarahan dari peradaban yang mereka kuasai. Yang kedua itu adalah hancurkan bukti-bukti kesejarahan peradaban yang dikuasai oleh kalangan Freemasonry tadi. Ya. Dan kalaupun mereka akan menampilkan peradabannya
dan mereka akan menampilkan siapa yang membangun peradabannya, maka berikanlah bentuk stigmatisasi terhadap peradaban yang telah mereka kuasai tadi, bahwa leluhur peradaban mereka yang dikuasai oleh kalangan Freemasonry tadi itu sebagai peradaban yang buruk, primitif, dan tidak layak, dan sangat-sangat tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai teladan. Dan itu dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles dengan upaya nativisasi terhadap pengaruh Islam di Pulau Jawa dan Nusantara, sekaligus juga glorifikasi tokoh-tokoh di luar Islam dan peradaban-peradaban di luar Islam dengan mengedepankan kerajaan-kerajaan Hinduism dan Buddhism yang dianggap oleh Raffles jauh lebih hebat, jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan peradaban Islam dan kaum Muslim. Dan dalam konteks ini kemudian Raffles hendak menanamkan sentimen kekuasaan yang didasarkan kepada unsur primordialism yang itu di Pulau Jawa, dan mayoritas yang ada di wilayah Biladil Jawiyah Nusantara Indonesia dari dulu hingga hari ini ya lebih dari 65%, bahkan juga bisa jadi sampai 70% etnik terbesarnya dan tersebar ya di persada ini adalah etnik Jawa. Maka Jawa yang harus kemudian dikedepankan untuk menghilangkan pengaruh Islam dan kaum Muslim ya ketika Freemasonry ini berkuasa. The Art of Deception, The Shortcut History of Freemasonry, karya Jurilina sudah kemudian terbukti nyata secara empiris dan juga secara historis dilakukan oleh Daendels dan juga Raffles. Daendels itu kemudian membubar paksakan kesultanan Islam, sedangkan Raffles itu kemudian menyusun buku The History of Java, bahkan kemudian melakukan upaya nativisasi dan juga glorifikasi dengan mengedepankan Javanization untuk penanaman faham sentimen kedaerahan, sentimen kesukuan, dan sentimen kebangsaan, bahwa bangsanya lebih mulia dengan warisan leluhur, warisan nenek moyang, bukan bahagia ataupun bukan istimewa, bukan mulia, bukan utama berdasarkan Islam dan ajaran. Ini yang dilakukan oleh kalangan Freemasonry ketika menguasai negeri ini. Berikutnya, ketika kita mengetahui bahwa pada akhirnya pemerintahan kerajaan Inggris pun menyerahkan kembali pemerintahan yang ada di Pulau Jawa dan wilayah yang ada di Sumatera dan juga wilayah persada Biladil Jawiyah Nusantara Indonesia pada waktu ke tangan pemerintahan kerajaan Belanda, maka kita mengetahui bahwasanya pemerintahan kerajaan Belanda yang diperintah oleh Raja Willem yang pertama ini pun pada akhirnya pada tahun 1817 melalui melalui ratifikasi perjanjian Tuntang dan juga perjanjian London, bahwasanya Raja Belanda akan kembali ke Amsterdam dan wilayah-wilayah yang menjadi koloni Inggris yang ada di Hindia Timur akan diserahkan kembali kepada pihak kerajaan Belanda. Maka semenjak tahun 1817 hingga tahun 1830 Raja Willem pertama menempatkan gubernur jenderal pertamanya, yaitu Van der Capellen, yang memiliki haluan liberal di Batavia. Dan pada waktu itu kita mengetahui ketika masa kepemimpinan dari gubernur jenderal Belanda pertama Van der Capellen yang kemudian memiliki corak kepemimpinan dari kaum liberal, itu menanggung resiko utang akibat terjadinya perang Jawa 1825-1830, bahkan kemudian akibat lainnya yang kemudian terjadi karena adanya perang Padri yang ada di wilayah Sumatera. Nah, di situ perang Padri pun kita mengetahui berlangsung semenjak tahun 1820-an dan baru berakhir pada tahun 1837.
Dan Van der Capellen itu kemudian ditugaskan oleh pemerintahan yang ada di wilayah Amsterdam untuk kemudian menutup utang kolonial yang diakibatkan adanya peperangan, baik perang Jawa ataupun perang Paderi. Namun kemudian ya dalam konteks ini kemudian diketahui bahwa Van der Capellen tadi itu tidak mampu untuk segera ya menutup kas keuangan yang diakibatkan adanya ya perang yang dimaksud. Bahkan kemudian pemerintah Hindia Belanda itu sangat sulit untuk menjalankan pemerintahan hingga akhirnya kemudian terjadi pertentangan di parlemen Belanda antara kaum liberal dengan kaum konservatif. Maka kemudian akhirnya di parlemen Belanda kaum liberal yang mendapatkan amanah untuk menjadi gubernur jenderal yang ada di wilayah Batavia pada akhirnya kemudian ya dikalahkan suaranya oleh kaum konservatif. Maka kemudian pada tahun 1830 hingga tahun 1870 diketahui bahwasanya kaum konservatiflah yang kemudian mengendalikan parlemen dan pemerintahan kerajaan Belanda, dan di situ mereka menempatkan Johannes van den Bos untuk menjadi gubernur jenderal yang ada di Batavia. Dan Van den Bos yang beraliran konservatif tadi menelurkan kebijakan yang sangat melukai bahkan menghinakan Bumi Putra yang ada di Biladil Jawiyah yang ada di negeri kita dengan kebijakan Kulturstelsel atau yang kita ketahui sebagai ya sistem tanam paksa. Dan ini berlangsung sampai kurang lebih 40 tahun bahwa kalangan Bumi Putra yang ada di negeri ini, Nusantara, Indonesia, Biladil Jawiyah khususnya yang ada di Pulau Jawa, dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman ataupun perkebunan yang itu menguntungkan bagi kepentingan kolonial Hindia Belanda dan kerajaan Belanda di Amsterdam. Yang pada waktu itu ya Bumi Putra, para petani, para pengembun dipaksa untuk menanam tanaman yang itu menghasilkan keuntungan, di antaranya seperti kopi, kemudian juga ya rempah-rempah cengkeh dan lain sebagainya. Termasuk juga kita ketahui bahwa saat itu ketika sistem Kulturstelsel, tanam paksa bahkan kerja rodi begitu ya, itu dipaksakan ke kalangan Bumi Putra, itu banyak sekali korban jiwa yang kemudian terkorbankan. Dan dari situ dalam rentang 40 tahun saja dalam sistem Kulturstelsel tadi bahwasanya pemerintahan kolonial itu bisa mengembalikan kejayaan pemerintahan koloninya yang ada di Hindia Timur, di Timur Jauh. Karena apa? Karena mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari hasil penjualan ya tanaman yang laku di wilayah Eropa Raya. Jadi akibat ya perang Jawa dan perang Paderi yang mengakibatkan kas keuangan kolonial itu jatuh terpuruk, itu bisa tertutupi dengan keuntungan hasil tanam paksa. Bahkan ya mereka bisa makmur karenanya. Namun di tengah-tengah ya kebijakan kerja rodi dan juga sistem tanam paksa, muncul kalangan kritis terpelajar dari kalangan ya orang-orang Belanda sendiri yang ditugaskan semenjak tahun 1836 ya, yaitu sosok ya ambtenaar ya, sosok pegawai yang ditugaskan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu sosok Edward Douwes Dekker yang dia pernah bermukim di negeri ini sejak tahun 1838 hingga tahun 1852. Dan kemudian semenjak tahun 1852 dia kembali ke ya Leiden, kembali ke Amsterdam, kembali ke negeri Belanda. Ya, dan kemudian ya pada sekira 3 tahun berikutnya pada tahun 1855 hingga tahun 1858 dia kembali ke negeri ini, datang kembali ke Batavia dan kemudian ditugaskan menjadi ya sosok dewan pengawas yang ada di wilayah Lebak, di wilayah Provinsi Banten hari ini, untuk mengawasi dan juga menilai berkenaan dengan kebijakan kerja rodi dan juga Kulturstelsel. Dan di situ sosok yang dikenal sebagai Ernest Douwes Dekker itu mencatat berbagai hal penyimpangan, pelanggaran akibat adanya kebijakan
culture stelsel, sistem tanam paksa dan juga kerja rodi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Maka sekitar tahun 1859 hingga tahun 1860 dia pulang kembali ke negeri Belanda dan menyusun satu buku yang cukup fenomenal pada masanya yang kita ketahui sebagai Max Havelaar, karya dari Multatuli, nama pena nama lain dari Edward Douwes Dekker, yang itu mengungkap berbagai kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap kalangan bumi putra dan keserakahan di kalangan ya para pangreh praja yang itu kemudian justru memanfaatkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap bumi putra untuk memperkaya diri. Ini yang kemudian terangkum dalam buku Max Havelaar yang terbit pada tahun 1860. Siapa sesungguhnya Edward Douwes Dekker? Atau siapa sesungguhnya sosok Multatuli yang menulis buku Max Havelaar? Dan ternyata sosok yang diketahui sebagai Multatuli ataupun Ernest Douwes Dekker, dia pun termasuk anggota Tarekat Mason Bebas Belanda atau Freemasonry. Bahkan ketika dia menyusun dan menuliskan buku Max Havelaar, itu sepenuhnya dia pun didukung oleh kalangan Freemasonry Belanda. Ketika pada tahun 1860 ya, sosok Edward Douwes Dekker ataupun Multatuli menuliskan Max Havelaar dan menerbitkan bukunya tadi, ini didukung oleh loji Freemasonry, tempat di mana ya Edward Douwes Dekker itu bernaung. Yaitu apa? Didukung oleh loji Concordia Vincit Animos yang ada di Amsterdam. Bahkan pembiayaannya, pendistribusiannya, dan juga penyebarluasannya di kerajaan Belanda sampai ke pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia didukung sepenuhnya oleh loji Concordia Vincit Animos Amsterdam. Dan hal yang kemudian perlu kita ketahui di dalam buku Max Havelaar tadi juga menyisipkan ide-ide yang kemudian diusung oleh kalangan Freemason Prancis yang dulu pernah berkuasa di kerajaan Belanda. Ide-ide terkait dengan revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité, itu pun kemudian nyisip di dalam buku Max Havelaar, terutama berkenaan dengan isu pembangunan ya terkait dengan ide kebangsaan atau nationality building. Yang itu di dalam buku Max Havelaar karya Multatuli Edward Douwes Dekker, anggota Freemasonry Belanda, mengutip apa yang disebut sebagai insulin, yang maknanya adalah Indo-Nation atau bangsa Hindia, yang semenjak tahun 1850 sosok etnolog dari Eropa yang namanya adalah James T. Logan, dia menelurkan kebijakan dalam hasil kajian etniknya yang ada di wilayah Nusantara Biladil Jawiyah dengan konsepsi apa yang disebut sebagai Indos Nesos atau bangsa Hindia mewujud dalam bentuk kata Indonesia. Dan oleh sosok ya Multatuli Edward Douwes Dekker, Indos Nesos, Indonesian atau Indonesia sebagai entitas kebangsaan bagi wilayah koloni Hindia Timur atau Hindia Belanda disebut sebagai insulin. Dan itu dipopulerkan oleh Multatuli Edward Douwes Dekker di dalam buku Max Havelaar. Dan sosok Edward Douwes Dekker inilah yang merupakan kakek dari Ernest Douwes Dekker, yang kita ketahui namanya di Indonesia akan disundakan menjadi Dr. Danu Dirja Setiabudi. Nama Setiabudi itulah kemudian menjadi nama jalan yang ada di depan kampus Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung hari ini.
Dan kita mengetahui pada tahun 1883 ya ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Baron van Tenmarel, yang dia itu kemudian membangun perkumpulan teosofi di wilayah Pekalongan. Agar apa? Agar ide-ide yang diusung oleh Freemasonry atau tarekat mason bebas, begitu ya, itu lebih mudah diterima oleh kalangan Bumi Putra yang secara tradisi mereka dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan Islam dan ajarannya. Maka dalam konteks ini kemudian Baron van Tengnagel yang kemudian merupakan anggota Freemasonry atau tarekat mason bebas Belanda atau Vrijmutslarig itu kemudian ya membentuk ya perkumpulan teosofi yang ada di wilayah Pekalongan. Ini adalah ya komunitas yang kemudian mereka secara sistematis berupaya untuk meraih simpati kalangan Bumi Putra dengan mengedepankan berkenaan dengan isu-isu ya kebangsaan, isu-isu primordialism dan juga isu-isu berkenaan dengan humanity and humanism. Makanya kemudian pembelaan terkait dengan ide-ide egalite, fraternite, dan juga liberté di dalam buku Max Havelaar dan juga penanaman berkenaan dengan karakter building untuk membentuk nationality building ya berkenaan dengan konsepsi insulin atau Indonesian pun ini mengemuka. Nah, untuk itu kemudian ya komunitas ya teosofi itu kemudian mulai muncul di negeri ini demi untuk meraih dan menghimpun simpati masyarakat Bumi Putra yang terjajah. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya ya, bagaimana kemudian ya nasionalisme atau nationality building dan juga kemudian pembentukan awal nasionalisme bagi kalangan Bumi Putra ini pun mengemuka ketika masa kepemimpinan dari ya gubernur jenderal berikutnya, dan ini adalah sosok yang diketahui sebagai ya ini Johannes Benedictus van Heerts. Pasca terjadinya Perang Aceh pada tahun 1873-1904 ya, maka kita tahu ya yang diangkat sebagai gubernur jenderal itu adalah sosok yang telah berhasil menamatkan riwayat ya Perang Sabil yang dikomando oleh para Sultan Aceh. Sejak Sultan Alauddin Mansur Shah sampai era Sultan Alauddin Mahmud Shah. Maka pada tahun 1904 ya jenderal militer yang pernah menamatkan ya pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yaitu Jenderal Van Heerts itu diangkat sebagai gubernur jenderal di Batavia pada tahun 1904-1909, dan selama 5 tahun kepemimpinannya ya Johannes Benedictus van Heerts itu berencana untuk mempersatukan wilayah koloni di seluruh persada Nusantara Biladil Jawiyah dalam kuasa kepemimpinan tunggal yang terpusat di Batavia. Maka Johannes Benedictus van Heerts pun mencanangkan apa yang dikenal sebagai Pax Nederlandica atau penguasaan wilayah Nederland dalam satu kepemimpinan dan dalam satu ya berkenaan dengan kesatuan politik teritorial di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Maka persatuan yang digagas oleh Johannes Benedictus van Heerts inilah yang kemudian disinyalir pembentukan awal dari kebangsaan Indonesia. Setelah sebelumnya ya primordialisme ataupun kedaerahan kesatuan wilayah itu didasarkan kepada etnik, golongan, dan juga kuasa kesultanan ataupun kerajaan itu dilebur menjadi satu dalam bentuk entitas kebangsaan tunggal oleh Johannes Benedictus van Heerts. Maka inilah menjadi momen dari ya persatuan atas dasar kebangsaan di bawah pemerintahan kolonial. Maka Pax Nederlandica itu terbentuk ya digagas oleh Van Heerts. Maka benar analisa yang menyatakan sejak kapan gitu ya nasionalisme Indonesia itu terbentuk. Sejak Van Heerts pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak awal abad ke-20.
1904, 1909. Dan dalam konteks ini, Jenderal Johannes Benedictus van Hut yang menjadi gubernur jenderal pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Batavia mengusulkan kepada Queen Wilhelmina yang menjadi ratu dari kerajaan Belanda pada waktu itu untuk mendidik kalangan bumi putra, ya, agar mereka memiliki kepribadian seperti layaknya Belanda. Mereka cerdas, modernis, dan sekuler, netral, atau bahkan anti terhadap syariat agama yang bisa menjadi abentenar ataupun pangreh praja bagi kepentingan pemerintah kolonial di negeri ini. Maka dalam konteks ini kemudian kebijakan berikutnya digulirkan oleh pengganti dari Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Hut, yaitu sosok Alexander Willem Frederik Edinburgh yang berkuasa semenjak tahun 1909 hingga tahun 1916 di Batavia, yang itu meneruskan usulan yang dinyatakan oleh Bapak Nasionalisme Indonesia yaitu Van Hut untuk mendidik kalangan bumi putra agar memiliki jiwa patriot dan jiwa untuk menjaga meneruskan kebijakan kolonial dalam bidang pemerintahan kekuasaan dalam kebijakan yang disetujui oleh Ratu Wilhelmina, yaitu etis politik atau politik etis atau politik balas budi. Karena pada waktu itu kalangan konservatif yang pernah menggulirkan kebijakan Walter Stelsel di masa sosok Gubernur Jenderal Van den Bosch itu dikritik oleh kalangan liberal dan kalangan sosialis di parlemen Belanda bahwa berbagai kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap kalangan bumi putra yang juga dikritik oleh Multatuli, Edward Douwesdekker di dalam buku Max Havelaar itu kemudian menghentak pemerintahan kerajaan Belanda, bahwa kezoliman itu kemudian harus disikapi dengan upaya menetralisir terkait dengan kebencian kalangan bumi putra terhadap pemerintah kolonial, sekaligus juga meredakan kritik-kritikan tajam yang dilakukan oleh kalangan liberal yang ada di bumi Eropa terhadap kesewenangan dan kezoliman pemerintahan Belanda. Maka politik balas budi itu adalah utang keberuntungan bagi kerajaan Belanda terhadap negeri koloninya yang ada di Hindia Timur. Maka dalam konteks ini kemudian akhirnya Ratu Wilhelmina ketika inaugurasi menyampaikan pidato politik bahwa utang keberuntungan harus dijawab dengan politik balas budi atau etis politik. Maka dalam konteks ini kemudian Gubernur Jenderal pengganti dari Van Hut yaitu Frederik Edinburgh itu kemudian menugaskan Kementerian Pendidikan, Kesenian dan Agama yaitu Josephus Hendrikus Abendanon, tutor dan mentornya Raden Ajeng Kartini yang bahkan menerbitkan bukunya yaitu Door Duisternis tot Licht Mina Zulumati ila Nur, dari gelap menuju cahaya, atau yang kita ketahui sebagai habis gelap terbitlah terang, yang bekerja sama dengan sosok penasehat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Batavia yaitu Christian Snouckrogne untuk menelurkan kebijakan politik edukasi, politik pendidikan bagi kalangan bumi putra yang itu mengedepankan apa yang disebut sebagai pietism atau yang disebut sebagai penjarakan atau penganggangan materi ajar yang hendak ditanamkan kepada kalangan peserta didik dalam politik edukasi etis politik itu mengedepankan terkait dengan dijarakannya keyakinan keagamaan di antara para peserta didik dengan dogma doktrin yang nanti akan diajarkan dalam sistem pendidikan kolonial. Maka Snouckrogne menyatakan pentingnya sekularisme, pemisahan agama dalam konteks bentuk pengajaran agar menjadikan para peserta didik ini netral terhadap agama atau bahkan anti terhadap syariat agama. Maka etis politik dalam bidang edukasi, politik etis dalam bidang pendidikan yang itu kemudian digulirkan oleh Abendanon setelah mendapatkan nasihat dari Huranye, maka mendidik kalangan bumi putra dengan ajaran sekularisme, netral agama atau bahkan anti terhadap syariat agama. Dan banyak di antara para mentor
tutor dan pengajar dalam politik edukasi, etis politik yang digulirkan di Batavia dan Pulau Jawa pada umumnya, bahwasanya para mentor, para pendidik, para pengajarnya itu mereka adalah anggota Freemasonry atau Vrijsmetselaarij, tarekat Mason bebas Masoniah dari Belanda. Ini yang kemudian terjadi begitu. Makanya kemudian kita bisa melihat ya bagaimana kemudian edukasi etis politik atau politik etis yang kemudian digulirkan oleh Willem Edinburgh melalui Departemen atau Kementerian Pendidikan, Agama dan Kerajinan atau Kebudayaan yang dipimpin oleh Abendanon itu kemudian menggulirkan kebijakan ya terkait dengan politik edukasinya, di antaranya adalah dengan pola pendidikan modernis berbasis netral agama sebagaimana usulan dari Christian Snow Hugronye. Kemudian juga diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan para putra pejabat. Ya, kaum yang jelata yang itu bukanlah putra dari para pejabat, bukan putra dari para adipati atau bupati, maka tidak diperkenankan untuk ikut pendidikan ya yang digulirkan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Agama dan Kerajinan atau Kebudayaan tadi. Berikutnya juga diposisikan sebagai tenaga terdidik dengan upah yang rendah. Karena kalau mendatangkan tenaga terdidik dari Leiden, dari Amsterdam, dari Rotterdam, dari negeri kerajaan Belanda, itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan gaji yang tinggi. Namun kalau mempekerjakan kalangan terdidik bumi putra yang dididik dalam etis politik, ya dalam bidang edukasi, maka mereka bisa seenak-enaknya menggaji ya ataupun kemudian menetapkan harga yang rendah, upah yang rendah bagi kalangan bumi putra yang dimaksud. Dan dalam konteks ini kemudian mereka yang terdidik dalam bentuk ya edukasi etis politik tadi diarahkan untuk menjadi pewaris kolonial dalam pemikiran, hukum dan kuasa pemerintahan. Itu yang kemudian digulirkan oleh ya Kementerian Pendidikan, Agama dan Kesenian Abendanon sebagaimana yang dinasihatkan oleh Christian Snow Hugronye dan ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Willem Edinburgh yang ada di Batavia. Makanya kemudian kita bisa melihat ya hasil edukasi dari kolonial melalui politik etis dalam bidang edukasi itu. Yang pertama kita akan mengetahui bahwasanya melalui pendidikan modern itu lahir golongan elit baru atau yang disebut sebagai kalangan kaum priai di Hindia Belanda yang terbiasa dengan ide-ide Barat, ide-ide Western, bahkan ide-ide Freemasonry atau tarekat Mason bebas. Dan kita mengetahui bahwa mereka kalangan priai yang sudah terdidik dalam pendidikan modern hasil edukasi kolonial tadi mengorganisir pergerakan dan juga mengubah corak perjuangan primordial atau kedaerahan atau bercorak berkenaan dengan konsepsi dogma doktrin keagamaan menjadi pergerakan national movement atau gerakan kebangsaan. Nah kita lihat diantaranya yang nampak dalam gambar seperti sosok Suryadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang tengah itu adalah sosok yang diketahui sebagai Ernest Dawes Dekker ataupun ya cucu dari Edward Dawes Dekker yang kita ketahui hari ini sebagai Dr. Danu Dirja Setiabudi, dan yang di sampingnya itu adalah sosok dari Mr. Cipto Mangunkusumo. Mereka itulah yang kemudian hasil didikan kolonial yang terbiasa dengan ide-ide Western bahkan Freemasonry. Ya, kita tahu ya dogma doktrin Freemasonry dari mulai berkenaan dengan ya monotheism kultural, kemudian juga berkenaan dengan humanism or humanity, kemudian juga berkenaan dengan nationalism or nation of state, kemudian juga sovereignty of people ataupun berkenaan dengan demokrasi, dan juga socialism or social of justice. Ini menjadi sesuatu ide yang dikembangkan oleh Barat dan kemudian diinfiltrasikan, dikooptasikan oleh kalangan tarekat Mason bebas atau Vrijsmetselaarij Belanda. Itu sudah menjadi ya konsumsi ataupun ide-ide yang berkembang di kalangan priai golongan elit baru hasil pendidikan ya kolonial Belanda di negeri ini.
Itu yang kemudian terjadi begitu. Makanya kemudian ketika mereka mengorganisir pergerakan dan mengubah corak perjuangan primordial, di antaranya adalah pergerakan perjuangan keagamaan, dalam hal ini adalah para aktivis Islam dan kaum muslim yang bergerak berjuang berdasarkan Islam, itu kemudian dipalingkan oleh kalangan priayi elit baru ini, hasil didikan kolonial ini, menjadi pergerakan national movement atau gerakan kebangsaan. Ya, kita lihat ya bagaimana kemudian infiltrasi yang dilakukan oleh kalangan Freemasonry Belanda dalam ya pendidikan ya ataupun edukasi yang dilakukan oleh kolonial pada waktu itu. Nah, kita lihat bahwasanya kelompok kebatinan sekuler yang gencar mempropagandakan doktrin okultisme dan juga pluralisme yang mengedepankan berkenaan dengan monoteisme kultural atau keyakinan kepada ya ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan kemudian mereka meyakini berkenaan dengan kebatinan yang bernuansa terkait dengan hal-hal supranatural, yaitu okultisme ataupun bahkan yang mengarah kepada bentuk ya pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang atau para leluhur, dan juga mengedepankan berkenaan dengan pluralisme ya dalam persoalan keyakinan keagamaan. Tidak penting kalian beragama Islam, tidak penting kalian beragama Kristen, tidak penting bagi kalian beragama Hindu ataupun Buddha. Yang penting bagi kalian kita sama-sama manusia, maka sama-sama di antara umat beragama harus saling memanusiakan, bahwa unsur-unsur humanisme yang mengarah kepada bentuk humanity adalah internasionalisme, yang itu kita sederajat di dalam kuasa peradaban dan pemerintahan. Nah, ini yang kemudian ditanamkan oleh kalangan tarekat Mason bebas Belanda atau Vrijheidsslagers. Nah, di antaranya kita lihat ya, apa yang kemudian diketahui ya terkait dengan infiltrasi Freemasonry yang kemudian dilakukan di kalangan pergerakan kebangsaan yang dimaksud. Mereka dalam konteks ini, kalangan terdidik tadi, membentuk Nederlandische Indische Theosofie Vereniging atau gerakan teosofi Hindia Belanda. Dan bahkan semenjak tahun 1912, Sekjen Nederlandische Indische Theosofie Vereniging tadi atau NITV tadi, yaitu Dick van Hinloven-Laberton, itu sering berinteraksi dengan para aktivis national movement, sering berinteraksi dengan para aktivis gerakan kebangsaan. Ya, kita lihat tuh sosok Hinloven-Laberton yang itu ya gambarnya atau fotonya yang ada di sebelah kiri ya, itu bersama-sama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo yang fotonya ada di sebelah kanan. Ini fakta bagaimana kemudian kalangan tarekat Mason bebas atau Vrijheidsslagers Belanda atau Freemasonry itu kemudian menyusup untuk kemudian ya mengarahkan menjadi tutor, menjadi mentor, menjadi pendidik, menjadi guru kalangan para aktivis ya elit baru atau kaum priayi yang itu ya yang menelurkan berbagai kebijakan terkait dengan ya entitas kebangsaan yang diperjuangkan. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya kita lihat ya bagaimana organisasi kaum etisi, kaum hasil didikan politik etis kolonial Belanda. Itu mereka kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 1908 membentuk apa yang kita ketahui sebagai Budi Utomo untuk menyaingi keberadaan dari Jamiatul Khair yang berdiri semenjak tahun 1901 ataupun keberadaan Syarikat Dagang Islam yang berdiri semenjak tahun 1905. Kemudian ya dalam gerakan para pemudanya, Budi Utomo pun membentuk apa yang diketahui sebagai Young Java yang berdiri semenjak tanggal 7 Maret 1915, dan kita mengetahui bahwa plotisme atau penganggangan jarak antara ya keyakinan keagamaan dengan personil ya individu dari para ya anggota ya itu kemudian diadopsi oleh kalangan etisi tadi, yaitu plotisme kalangan Vrijheidsslagers, dan dalam konteks ini kemudian membentuk Budi Utomo dan Young Java menjadi pergerakan sekuler, netral agama, bahkan anti terhadap syariat agama, yang juga bekerja berjuang bagi konsepsi terkait dengan primordialisme, kedaerahan suku etnik terbesar di negeri ini, yaitu Jawanism.
Dan kemudian kita juga mengetahui ya Suryadi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli tahun 1922 yang sebelumnya ya bergabung dalam pergerakan ya Paguron Sloso Kliwon yang bergerak dalam komunitas teosofi, komunitas yang kemudian berafiliasi kepada loji yang ada di Batavia, itu mendirikan apa yang diketahui sebagai Taman Siswo untuk menyaingi keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah kemudian menggulirkan kebijakan terkait dengan pendidikan modern bagi kalangan Muslim Bumi Putra. Ya, kita tahu bahwa perguruan Muhammadiyah yang dibangun oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri semenjak tahun 1912 disaingi oleh Paguron Sloso Kliwon, yaitu yang mewujud dalam bentuk Taman Siswo. Nah, kemudian kita mengetahui ya di dalam pergerakan berikutnya, kalangan National Movement pun atau kaum etisi tadi pun kemudian membentuk apa yang dikenal sebagai Indisi Party atau Partai Hindia pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Dan ini ya menjadi cikal bakal dari terbentuknya Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Ini seperti sendiri itu kemudian digulirkan ya oleh 3 serangkai, Suryadi Suryaningrat Ki Hajar Dewantoro, Ernest Dawasdeker, Dr. Danu Dirya Setiabudi, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo yang merupakan anak didik dari Liberton tadi ya, Hinloven Loberton tadi yang merupakan ya pendidik ataupun ya mentor ataupun tutor dari kalangan tarekat Mason bebas atau Freemasonlaris yang itu terbiasa berinteraksi dengan kaum etisi yang bergerak dalam national movement di negeri ini. Makanya kemudian kita bisa melihat bagaimana ya catatan yang ditulis oleh ya wartawan ya Syarikat Islam pada waktu itu, yaitu sosok Gunawan di dalam ya harian Pancaran Warta yang menyatakan bahwa saya tahu perasaan ini bukan perasaannya segenap penduduk tanah-tanah Islam. Karena dalam tanah-tanah ini ada juga orang-orang Islam yang tiada memperdulikan agamanya, yang memeluk aturan Freemasonlaris atau teosofi. Bagaimana kemudian sosok wartawan Pancaran Warta yang berafiliasi pada Syarikat Islam, yaitu sosok Gunawan, menulis artikel pada tanggal 10 ya November tahun 1914 berkenaan dengan kaum etisi yang hasil dari pendidikan ya politik etis ya kolonial Belanda. Di antara mereka ada orang-orang Islam yang justru perasaannya tidak mewakili keimanan keislamannya, tapi justru kemudian mereka tidak peduli terhadap agamanya tadi, bahkan kemudian mereka memeluk dengan memperjuangkan aturan-aturan Freemasonry ataupun ide-ide yang kemudian dikembangkan dalam tarekat-tarekat yang wujud dalam bentuk komunitas teosofi yang ada di tanah-tanah Islam, yang ada di negeri-negeri Islam, yang ada di dunia Islam, khususnya yang ada di Biladil Jawiyah, khususnya yang ada di negeri kita. Jadi kalau diterjemahkan bebas dalam konteks bahasa kita sekarang, bahwa Gunawan di dalam harian Pancaran Warna 10 November 1914 tadi menulis, saya mengetahui bahwa perasaan ini bukan perasaannya penduduk di negeri-negeri Islam, karena di negeri-negeri Islam ternyata ada juga ya penduduk Muslim yang tidak peduli dengan agamanya, yang justru mereka penduduk Muslim yang tidak peduli dengan agamanya tadi justru memeluk ya dan memperjuangkan ide-ide dan aturan-aturan dari kalangan Freemasonry ataupun teosofi gitu. Jadi beliau ini kemudian menulis berkenaan dengan pergerakan kebangsaan yang kemudian digulirkan oleh kaum etisi tadi, yang justru mereka itu ya mengikuti skenario kolonial, khususnya dalam pembentukan karakter buildingnya itu mengacu kepada bentuk nasionalisme atau kebangsaan sekuler, netral agama begitu. Apa yang kemudian kita bisa
lihat ya bagaimana National Movement ini mengemuka sekira tahun 1927-1928, di antaranya pada tanggal 30 April hingga tanggal 2 Mei tahun 1926 dalam ya pertemuan di antara komunitas kaum etisi tadi yang itu masih kemudian bercorak primordialism atau kedaerahan, membentuk apa yang dikenal sebagai Het Eerste Indische Jonge Congress ya, atau Kongres Para Pemuda Indonesia yang pertama, di mana diselenggarakan di Batavia dan difasilitasi oleh kalangan Freemasonry Belanda atau Vrijmetselaars, yang itu di Logi Freemasonry Jakarta atau Vrijmetselaars Lodge di Batavia. Jadi yang memfasilitasi Kongres Pemuda pertama itu adalah kalangan tarekat Mason bebas untuk mempersatukan gerakan-gerakan kedaerahan dari mulai Jong Java, Jong Sumatera Bond yang dipimpin oleh Muhammad Yamin, ataupun komunitas pemuda Batavia yang dipimpin oleh Abdul Muiz. Kemudian juga ya sosok yang kemudian diketahui ya sebagai Ahmad Subarjo, Sanusi Pane ya, untuk kemudian ya bersatu dalam satu komunitas yang kemudian tidak lagi bercorak pemuda kedaerahan berdasarkan etnik dan sukunya masing-masing, tapi harus terhimpun dalam pergerakan national movement. Makanya kemudian kita bisa melihat ya, akhirnya kita mengetahui pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, 2 tahun berikutnya, Kongres Pemuda yang kedua pun digulirkan. Nah, di situ kemudian terbentuk Perikatan Pemuda Nasional ataupun persatuan di antara ya kaum pemuda yang sepakat untuk terlibat dalam gerakan kebangsaan atau gerakan nasional yang diklaim hari ini sebagai Sumpah Pemuda, sebagaimana yang diyakini oleh Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bond yang merupakan anak didik dari Leberton tadi, dan sosok ini pun yang kemudian terlibat dalam teosofi yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau kita menyatakan apakah kemudian Muhammad Yamin terlibat dalam Freemasonry, apakah Muhammad Yamin terlibat dalam teosofi, maka fakta ini menunjukkan bahwa keterlibatan Yamin ya dalam ya Het Eerste Indische Jonge Congress ya di ya Logi Freemasonry Belanda, Logi Freemasonry yang ada di Batavia itu sudah menunjukkan bukti yang dimaksud ya. Bagaimana kemudian gerakan kebangsaan ini mengemuka. Dan akhirnya ini polemik kemerdekaan mulai mengemuka ya. Ketika apa? Ketika kalangan netral agama atau anti terhadap syariat agama ya bergerak dalam ya national movement ya, ketika mereka pun pada akhirnya kemudian bergabung dalam Dokurisu Zumbi ya Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Makanya kemudian pada awal di mana Dokurisu Zumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Nasional itu kemudian rapat di Jakarta pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Dr. Rajiman Wejo Diningrat yang kita ketahui sebagai anggota Tarekat Mason Bebas dari Pulau Jawa mengajukan pertanyaan kepada para peserta sidang, Indonesia yang akan diproklamasikan sebagai sebuah negara yang merdeka itu akan terbentuk sebagai negara apa dan negara apa, berdasarkan atas dasar negara seperti apa. Maka dalam konteks ini kemudian tampillah Mr. Muhammad Yamin yang dulu pernah terlibat dalam Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926, bahkan kemudian menyusun apa yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda pada bulan Oktober tahun 1928 dalam Perikatan Pemuda Nasional yang difasilitasi oleh kalangan Freemasonry Belanda untuk membentuk karakter national building di tengah-tengah para pejuang aktivis pergerakan kebangsaan pada waktu itu. Makanya kemudian Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang selama ini diketahui, difahami sebagai dogma doktrin Freemasonry, dari mulai periketuhanan,
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri permusyawaratan atau mufakat atau demokrasi, dan peri keadilan sosial. Bahasanya bahasa Melayu. Tapi 5 asas yang dimaksud tiada berbeda dengan Homsah Konon atau dogma doktrin Freemasonry untuk menata kembali dunia sebagaimana dogma doktrin Freemasonry. Sehari berikutnya, pada tanggal 30 Mei tahun 1945, pertanyaan Dr. Rajiman Widjodiningrat tadi kemudian dijawab oleh tokoh Islam dari kalangan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, yang menyatakan bahwasanya dalam konsepsi untuk menjadikan bangsa Indonesia merdeka harus berdasarkan keyakinan dari apa yang dianut oleh mayoritas, yaitu Islam dan ajarannya. Maka kemudian dalam menyusun konstitusi pemerintahan ketatanegaraan harus didasarkan negara bersendikan ajaran agama. Dan agama yang dimaksud itu adalah Islam. Oleh karena itu kemudian bangunan negara itu, kata Ki Bagus Hadikusumo dari Persyarikatan Muhammadiyah, bangunlah negara kita ini dengan bersendi Islam yang mengandung hikmah dan juga kebenaran. Itu yang dinyatakan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo secara langsung menyatakan negara harus berdasarkan ajaran agama. Negara Indonesia harus berdasarkan Islam. Namun pada hari yang sama, pada tanggal 30 Mei tahun 1945, pidato politik Ki Bagus Hadikusumo itu dibantah sengit oleh Dr. Muhammad Hatta. Hatta menyatakan bahwa negara agama tidak lagi relevan. Negara berdasarkan syariat atau berdasarkan Islam tidak lagi relevan bagi negara modern yang menghidupkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Maka pemerintahan yang layak untuk Indonesia merdeka itu harus berdasarkan konsepsi negara modern, dan negara modern yang dimaksud adalah netral terhadap agama, netral terhadap keyakinan pemeluk di antara siapapun yang menjadi warga Indonesia merdeka. Jadi Hatta itu mengedepankan sekularisme dalam pemerintahan kekuasaan ketatanegaraan, yaitu negara netral agama atau negara sekuler gitu. Kenapa Hatta ngomong seperti itu? Karena Hatta didikan hasil dari politik etis, politik edukasi ketika era pemerintahan Belanda. Bahkan mendapatkan gelar doktornya itu di Universitas Leiden. Mendapatkan beasiswa ke negeri Belanda. Makanya wajar terdidik dengan cara pandang politik kolonial. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 tampillah Insinyur Supomo yang merupakan hasil didikan kolonial politik etis dalam bidang edukasi tadi, mengusulkan 5 dasar sebagaimana 5 asas Muhammad Yamin 2 hari sebelumnya. Di situ mengusulkan berkenaan dengan konsepsi terkait dengan nasionalisme, konsepsi berkenaan dengan humanisme, konsepsi berkenaan terkait dengan monoteisme kultural atau yang dia sebut sebagai kebatinan. Kemudian juga demokrasi dan berkenaan dengan keadilan sosial bagi rakyat. Itu Insinyur Supomo. 5 dasar yang itu identik dengan 5 asasnya Yamin, yang itu kemudian tiada berbeda dengan Homsah Kononya Freemasonry Belanda atau Homsah Kononya Freemasonry Tarekat Mason Bebas Dunia. Sehari berikutnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno pun berpidato untuk menutup perbincangan terkait dengan dasar apa yang hendak dijadikan sebagai konstitusi Indonesia merdeka. Maka dalam pidato politiknya kurang lebih selama 2 jam, Bung Karno mengusulkan 5 asas, 5 dasar yang itu tiada berbeda. Mirip-mirip saja dengan usulan Muhammad Yamin ataupun usulan dari Supomo. Namun
Insinyur Soekarno dalam pidato politiknya itu mengusulkan 5 asas atau 5 dasarnya tadi dengan istilah Pancasila atau 5 sila. Dari sinilah kemudian terbentuk apa yang kemudian ditetapkan oleh Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan untuk merumuskan kembali 5 asas, 5 dasar, 5 sila dalam keberadaan untuk mengkompromikan di antara tokoh-tokoh kebangsaan dengan tokoh-tokoh Islam dalam Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kesepakatan di antara Panitia 9 tadi disepakati dalam Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945 yang merumuskan konsepsi 5 asas, 5 dasar, 5 sila, namun kemudian dipandu dengan sila yang pertama, yaitu negara berdasarkan atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itulah yang kemudian kita ketahui sebagai gentle agreement ataupun konsepsi kesepakatan kompromi di antara aktivis pergerakan nasional netral agama atau bahkan anti terhadap syariat agama dengan tokoh-tokoh Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Dan akhirnya kemudian kita mengetahui 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada akhirnya dicoret-coret oleh 3 orang aktivis pergerakan nasionalis netral agama, nasionalis sekuler, hasil didikan kolonial, hasil didikan Freemasonry Belanda di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. 7 kata Piagam Jakarta dicoret dan tidak lagi dijadikan sebagai naskah otentik yang harusnya dibacakan dalam proklamasi. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu adalah naskah otentik proklamasi Indonesia Merdeka. Namun ketika diubah oleh 3 aktivis pergerakan kebangsaan netral agama hasil didikan Freemasonry, maka kita mengetahui penghapusan ini, coret-coret ini, penggantian ini sesuai visi nasionalis sekuler sejak awal. Sosok Muhammad Hatta terdidik dengan politik edukasi kolonial dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi hingga ke wilayah Leiden, Amsterdam yang ada di negeri Belanda. Insinyur Soekarno terdidik dengan kebijakan terkait dengan Freemasonry karena bapaknya sendiri, Insinyur Sukemi Sosrodihardjo, adalah anggota Masoniyah, anggota Tarekat Mason Bebas. Bahkan Bung Karno di dalam bukunya sendiri, Karya dari Sindedem, Soekarno and Autobiography Astol to Sindedem, yang terbit pada tahun 1965 dan diterbitkan tahun berikutnya tahun 1966, dalam judul terjemahan Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia menyatakan bahwa bapakku Insinyur Sukemi Sosrodihardjo adalah penganut kejawen, penganut teosofi, penganut Islam kebatinan, yaitu apa? Penganut teosofi. Dan C.H. Stephen di dalam buku Tarekat Mason Bebas 1792 hingga 1962 menyatakan bahwasannya satu di antara 15 orang tokoh Freemasonry Indonesia yang paling berpengaruh itu adalah Insinyur Sukemi Sosrodihardjo. Dan dalam buku yang sama, Bung Karno menyatakan ketika sekolah di Surabaya, dia kerap kali mengunjungi perpustakaan Vrijmeslarich Bibliotek Surabaya, yaitu perpustakaan Freemasonry Belanda. Karena apa? Karena bapaknya anggota Freemasonry, maka dia bebas untuk mengakses perpustakaan Freemasonry yang ada di Surabaya. Bung Karno terbiasa dengan ide-ide Freemason semenjak sekolah menengah. Sedangkan Ahmad Subarjo itu adalah anggota dari Teosofi yang ada di Batavia, bareng-bareng juga dengan Muhammad Yamin. Maka jelaslah mereka ini semua adalah terafiliasi atau terkooptasi, terinfiltrasi dengan Vrijmeslarich Belanda. Sedangkan anggota yang lainnya yang ada di kalangan orang-orang nasionalis sekuler, yaitu diantaranya adalah sosok yang disebut sebagai Alexander A. Maramis,
dia bukanlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Muslim, tapi adalah sosok Protestan dari Manado, Sulawesi Utara, dan juga merupakan hasil pendidikan politik edukasi itu sepolitik Wilhelmina yang digulirkan oleh sosok Gubernur Jenderal Willem Edinburgh dan juga digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Agama dan Kesenian yaitu Mr. Abun Danon, hasil nasihat dari Christian Snow Hogronje. Jadi kalangan nasionalis sekuler sedari awal sudah mencita-citakan negara merdeka berdasarkan kebangsaan netral agama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hadiah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.